Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. ingin bertanya beberapa hal, Ustaz. Pertama, Ustaz, ada niat ingin mencoba apa yang dilakukan Rasul dulu pernah sebulan katanya di dalam syirahnya katakan beliau makan dan minum makan kurma dan minum air putih selama sebulan. Itu Ustaz minta tolong apa yang syarat-syaratnya, Ustaz. Mungkin bulan apa beliau lakukan atau gimana tata caranya gitu, Ustaz. Yang kedua, Ustaz, apakah karang bunga duka itu seperti yang lazim kita lihat kalau orang meninggal itu ada karang papan bunga, atau orang yang melakukan pernikahan karangan untuk walimah itu ada juga karang bunga papan itu, apakah tasyabuh, Ustaz, termasuk menyamakan dengan orang-orang kafir. Kemudian Ustaz mengecat, yang ketiga mengecat rambut yang uban, tapi hanya bagian uban saja atau mungkin hanya jenggot kita aja, rambut tidak. Itu apakah boleh atau gimana, Ustaz? Yang terakhir, yang keempat, Ustaz, apabila kita sholat, sekarang kan kita sholat karena pandemi, kita kadang bawa sholat tuh yang ukuran untuk kepala kita aja, kadang-kadang sajadah mini lah gitu, tapi agak tebal sehingga kedudukan kepala kita, anggota sholat kita, dahi dan hidung kita beda dengan levelnya dengan lutut dengan telapak tangan kita, Ustaz, dan juga keluar kaki kita. Atau mungkin kita sholat juga di lapangan, mungkin level tanahnya kurang tidak rata, itu gimana hukumnya, apa sah atau gimana, Ustaz? Demikian, Ustaz. Syukran wa jazakallahu khairan atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Barakallahu fikum kepada Bapak kita yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, memberikan taufik dan hidayah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita bimbingan di dalam kehidupan. Untuk pertanyaan yang pertama, masalah makan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, pernah disebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam hanya memakan al-aswadan, yaitu dua yang hitam. Apa maknanya? Yaitu kurma dengan air. Disebutkan 2 bulan, bukan 1 bulan, namun 2 bulan lamanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memakan al-aswadan. Namun di sini ada poin penting yang harus kita ketahui, ikhwatul Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dikala Allah memberikan kepadanya nikmat, Nabi makan. Makanya di antara salah satu yang disukai Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah kambing. Dan di antara bagian kambing yang disukai Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah pahanya. Dan kita tahu kambing itu bukan sesuatu yang murah, mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dan memang makanan kambing adalah makanan yang disukai oleh sebahagian, terutama orang-orang yang tinggal di negara Arab, kecuali mungkin sebagian orang yang ada di daerah kita. Nah, maknanya apa? Maknanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika ada makan, Nabi makan. Ketika ada rezeki, Nabi memanfaatkan. Namun ketika tidak ada rezeki, maka Nabi qanaah. Karena memang di antara sifat yang dimiliki Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah sifat qanaah. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam makan kurma dan minum air bukan karena disengaja. Jadi ini poin penting yang harus kita ketahui. Bukan Nabi menyengaja hanya memakan kurma dan meminum air saja, karena memang tidak ada lagi yang dimakan. Nah, sehingga tidak ada yang dimakan, Nabi mencukupkan dengan apa yang ada. Nabi tidak memaksakan. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika Allah memberikan kepada kita rezeki, maka kita manfaatkan rezeki tersebut selama makanan tersebut adalah makanan yang halal dan yang baik, dan selama tidak mubazir, selama tidak mungkin kita promosikan, kita pamerkan, kita sebutkan kepada orang-orang. Karena Nabi juga pernah makan makanan kambing, makanan yang enak-enak. Namun di waktu yang lain, ketika Allah tidak memberikan kelapangan, Nabi makan secukupnya. Dan banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam makan apa yang disediakan oleh istrinya radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi bukan disengaja. Jadi pertanyaannya dan permasalahannya, bukan Nabi menyengaja, namun karena keadaanlah yang membuat Nabi Shallallahu alaihi wasallam makan kurma dengan minum air saja. Kalau seandainya memiliki roti, Nabi makan roti dari yang terbuat dari gandum dan yang semisalnya. Jadi bukan disengaja oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, namun Nabi tidak ada makanan yang lain. Dan di sini menunjukkan bagaimana Nabi tawadhu'nya, Nabi qanaah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, masalah karangan bunga. Tentunya apabila karangan bunga ini untuk acara pesta, pernikahan,
atau acara wisuda, ataupun acara yang semisalnya, memang secara hukum asal kita dianjurkan tidak melakukannya. Namun apakah ini dikatakan dengan tasyabbuh? Maka kita tidak mengatakan tasyabbuh. Karena alhamdulillah kalau seandainya kita lihat sekarang, semuanya sudah melakukan yang demikian. Dan kaedah tasyabbuh itu ada dua. Kaedah tasyabbuh itu ada dua. Yang pertama, niat. Yang kedua, yang berkaitan dengan agama. Apabila terkumpul dua ini, maka disebut dengan tasyabbuh. Makanya apabila ada orang yang memakai misalnya peci seperti orang-orang Yahudi yang diletakkan di atas kepala saja, berarti itu tasyabbuh. Karena memang itu kekhususan orang-orang Yahudi. Atau misalnya kekhususan orang-orang Nasara misalnya. Maka itu harus ada terkumpul dua. Yang pertama niat, dan yang kedua yang berkaitan dengan agama suatu atau berkaitan dengan kebiasaan suatu agama. Kalau seandainya tidak, seperti misalnya jas, itu merupakan pakaian umum yang semua orang memakai. Tidak kita katakan tasyabbuh. Nah, begitu juga dengan karangan bunga tersebut walaupun tidak dianjurkan. Kenapa? Apalagi yang berkaitan dengan hari kematian. Karena bisa jadi di sana ada keyakinan-keyakinan yang kita tidak tahu. Di balik itu semua, apalagi yang berkaitan dengan bunga, ada keyakinan-keyakinan yang kita tidak tahu. Sehingga kita berusaha membersihkan keyakinan kita dari hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, masalah kita sujud, kemudian diletakkan hanya di posisi sujud saja. Memang tidak dianjurkan yang demikian. Kalau seandainya kita pakai sajadah, maka kita pakai sajadah yang biasa, yang ma'ruf. Karena mengkhususkan di tempat sujud, dikhawatirkan menyerupai orang-orang Syiah. Mengkhususkan di kepala saja, dikhawatirkan menyerupai orang-orang Syiah. Namun kalau seandainya karena keadaan yang membuat kita demikian, maka sholat kita tetap sah. Begitu juga di tempat yang mungkin tadi tidak datar, tetap sah. Jadi ibadah sholat kita tetap sah karena itu sudah menyentuh. Namun dianjurkan apabila mengkhususkan di kepala saja, tidak dianjurkan karena dikhawatirkan meniru dan mencontoh orang-orang Syiah. Mungkin ada tadi satu pertanyaan lagi Ustaz, kami lupa. Barakallahu fikum. Tapi Ustaz, terkait mengecat rambut uban, hanya ubannya saja Ustaz, atau jenggotnya saja? Barakallahu fikum ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Uban, kalau seandainya uban itu hanya satu atau dua atau tiga, dianjurkan tidak untuk dicat. Kenapa? Karena itu merupakan semakin banyak seseorang beruban, semakin besar kewibawaannya. Karena itu merupakan wibawa, cahaya yang akan memberikan sinar kepada mereka yang diberikan uban tersebut. Sehingga tidak usah kita cat. Namun kalau seandainya kita juga ingin mengecat, maka cat namun wajannibus sawat, jauhi yang berwarna hitam. Kalau seandainya kita melihat hadis Nabi SAW, terutama bagi mereka yang ingin mengecat uban, kita lihat ketika Abu Bakar membawa ayahnya Abu Quhafah. Yang mana Abu Quhafah ini kita tahu, Abu Quhafah ini sudah sangat tua. Yang mana pada saat itu Abu Bakar umurnya sudah hampir 60 tahun. Berarti berapa tahun umur Abu Quhafah? Berarti mungkin 80 tahun, bahkan lebih. Sehingga ubannya atau sehingga rambutnya sudah memutih. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Abu Bakar, kenapa aku yang tidak kamu perintahkan aku datang kepadanya? Jangan bawa orang yang sudah tua kepadaku. Maknanya, kasihan melihat ayahnya Abu Bakar yang sudah tua kemudian dibawa oleh Abu Bakar bertemu dengan Nabi SAW. Biarkan aku yang menghampirinya, kata Nabi yang mulia SAW. Kemudian Nabi memerintahkan untuk merubah uban tersebut, tapi jangan yang berwarna hitam. Sedangkan kalau satu atau dua lebih baik ditinggalkan, karena itu merupakan di antara kewibawaan yang Allah berikan wibawa kepada seorang hamba, dan semakin berwibawa, semakin dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.